awalnya mengutuk LGBT, tapi ujungnya malah meninggal gara-gara HIV karena LGBT. Loh kok bisa? Jadi ini adalah tentang kisah pemuda berumur 23 tahun yang dipost oleh Dr. Dedi Setiawan. Dan ternyata pemuda ini adalah korban perceraian di mana orang tuanya telah memilih jalan hidupnya masing-masing bersama pasangan mereka. Sementara pemuda ini dari kecil sudah diasuh oleh neneknya. Nih saya ceritain teman-teman ya. Mas Dad, aku tuh udah banyak psikolog didiagnosis BPD plus neglect. BPD itu apa sih? Saya kutip dari Halodoc, BPD adalah gangguan mental yang mempengaruhi cara pikir tentang diri sendiri dan orang lain. Pikiran tersebut memicu perasaan takut penolakan, cemas, marah, takut tidak berarti, takut ditinggalkan gitu ya. Kalau neglect itu adalah kegagalan orang tua atau pengasuh untuk menyediakan kebutuhan dasar anak yang anak-anak itu butuh diperhatikan selain sandang, papan, dan pangan gitu ya. Balik lagi ke cerita tadi, dia ini takut kesepian, gak bisa sendirian, disitulah awal mula dekat dengan orang baru, sampai sulit bedain yang modus dengan yang asli atau yang baik. BTW, aku tuh pemendang pencarian bakat loh mas, kayak abang none gitulah, makanya networking itu luas, networkingku luas, jadi jaringannya, perkenalannya luas gitu ya teman-teman. Mulai dari dosenku sendiri, pejabat, crazy rich, influencer terkenal, bahkan pemuka agama yang kuanggap ayah, nyatanya mereka yang merudah paksa aku. Inilah penyebab aku kencing nanah, harus melayani mereka, karena ancaman demi ancaman. Contoh yang dosen, aku kecewa banget, marah tapi dosenku ngancem gak lulusin. Sedangkan yang lain pintar banget, awal-awal dulu sering dibeliin ini itu, dikasih uang, dibiayain jadi model. Modal pencarian bakat tuh besar mas, dan juga mereka tahu aku butuh biaya buat hidupin nenek dan bayar kuliah. Ternyata itu semua nggak gratis. Nyatanya diungkit. Kalau nggak balikin, aku dilaporin. Ada kali ratusan, mau nggak mau aku relain tubuhku. Terpaksa jadi terbiasa. Kecanduan. Setiap kali aku mau keluar dari komunitas ini, setiap kali itu juga Allah justru mendatangkan lelaki yang tipe aku banget. Nanti kalau aku udah sehat, izin pakai akun Mas Dedi ya buat cerita, pengen ngucapin kalimat ini nih buat orang tuanya ya. Mah, Pah, andai kalian tahu, aku seberantakan ini ditinggal kalian, aku kehilangan arah, aku ingin nyerah, aku capek. Aku nggak benci kalian, aku justru kasihan. Saat Allah bertanya nanti di akhir, dia masih ingat Allah ya. Kalian gagal menjaga amanah yang disebut anak, dan aku gagal menjadi manusia sesuai mau Allah, dan akan kusebut namamu nanti di akhirat. Jadi beliau ini, pemuda ini sudah sempat taubat walaupun dia masih berasa belum cukup, tapi di akhir hayatnya dia sempat taubat ya teman-teman. Untuk penyakit fisiknya dia tidak hanya menderita HIV, tapi dia juga menderita gonore, kanker usus dan lain sebagainya, banyak ya hingga akhirnya meninggal. Nah ini pelajaran untuk kita semua ya, buat saya dan juga teman-teman, bagaimanapun kondisinya jangan pernah menyia-nyiakan anak, bahwa anak kemanapun kita berada, kemanapun rumah tangga akan berlayar, bawalah anak-anak, jangan sampai kehilangan perhatian dan juga pengertian kita ya. Semoga Allah jaga anak-anak kita ya teman-teman. Menurut teman-teman gimana pendapatnya, silahkan komennya.